bagaimana ini pelanggaran etika di tingkat nasional nggak dihukum tuh, nggak dikasih nilai 0 tuh masih ada aja di situ. Khawatirkan kalau suatu pemerintah yang tidak dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih dengan dukungan keuangan yang luar biasa, menentukan nasib bangsa, justru orang kecil tidak akan diperhatikan. Satu masa di mana para akademisi itu tidak bisa lagi hanya berada di dalam ruang-ruang kelas, hanya berada di dalam kampus, melakukan tridharma yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Mengebiri KPK menjadi alat kekuasaan untuk bisa mengancam orang yang tidak mau taat dengan ditarik ke KPK. Tentunya DPR ya hanya merupakan pendukung dari pemerintah, bukan suara rakyat. Itu yang saya khawatirkan. Kehilangan marwahnya sebagai pembawa suara rakyat. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan Ruang Dialektika di acara yang mungkin agak unik dibanding format-format sebelumnya. Karena kalau sebelumnya sudah pernah ada 2 narasumber, sekarang ada 2 host dan 2 narasumber. Mas Alif tentu saja sudah pernah di Ruang Dialektika 2 kali, Mas ya? 2 kali, betul. 2 kali. Apa kabar ini? Baik Semua iya, ya. Situasinya tidak baik sebetulnya. Nah itu. Ini kayaknya kita perlu akan ngobrol banyak dengan bagaimana tidak baiknya situasi kita. Iya. Karena kemudian kita dihadiri di Ruang Dialektika ini oleh 2 orang guru besar. Guru besar dalam artian yang sesungguhnya kalau saya pikir bukan hanya sekedar gelar akademik, Alif ya. Betul. Karena kedua beliau ini tentu saja akan mampu untuk membantu kita memahami apa sih situasi yang terjadi belakangan ini. Dan mudah-mudahan juga memberi semacam penyuluh untuk ke depan ini yang katanya hari-hari gelap demokrasi. Betul. Kita punya problem di persoalan hukum, punya problem di persoalan etika, dan ini kali kita kedatangan 2 guru besar di bidang itu. Di bidang hukum yang saya kira saya sudah membaca tulisan-tulisannya sejak kita masih kuliah ya. Betul, tahun 90-an. Profesor Harkistusi Artistowo. Prof Tuti, terima kasih. Selamat datang, Prof. Dan seorang guru besar etika yang sudah mengenal Indonesia jauh sebelum saya lahir di Indonesia. Saya itu merasa sebagai orang Jawa dikenalkan dengan kejawaan oleh beliau. Dengan bukunya Etika Jawa yang kami baca waktu kuliah itu. Dan tahun ini menarik ya. Ini tahun Romo Magnis ini akan memasuki usia 88 tahun. Betul. Angka yang unik tuh Romo, 2 kali 8. Keberuntungan yang ada putusnya. Tuan Magnis Suseno. Terima kasih Romo Magnis. Terima kasih. Baik, kita mulai dengan Profesor Harkistuti dengan suluhnya tentang pertama acara ini, karena kita datang di 2 acara. Kira-kira apakah ini kelanjutan dari yang sebelum pemilu kemarin para guru besar turun gunung, dan sekarang setelah pemilu, apakah ini merupakan linear dari kelanjutan itu, Pak? Iya, betul sekali Pak Win. Jadi, tapi kalau dibilang kita turun gunung, seakan-akan kami guru besar itu adanya di gunung sana, nggak pernah turun ke bawah ya. Kami selalu ada dan mengada bersama masyarakat. Kita mengobservasi apa yang terjadi, kita mengamati dan juga melakukan penelitian berkaitan dengan isu sosial. Nah, ketika kita mulai dengan deklarasi kebangsaan di UI kemarin itu, yang diawali dengan teman-teman dari UGM dan UI juga, kita menganggap bahwa ini adalah satu masa di mana para akademisi itu tidak bisa lagi hanya berada di dalam ruang-ruang kelas, hanya berada di dalam kampus, melakukan tridharma yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, yang tidak berhubungan dengan dunia yang ada di luar kampus. Jadi memang tanggung jawab kita itu bukan sekedar yang ada dalam kampus, tapi juga menerobos tembok-tembok di kampus, karena kami ada itu karena ada rakyat di Indonesia itu. Ya, berarti kami ruang aktivitasnya diperluas ya? Betul. Hanya dengan mahasiswa. Sebenarnya bukan diperluas, memang harusnya lebih luas daripada sekedar memberikan pendidikan pengajaran pada mahasiswa. Jadi kita itu dianggap
sebagai dulu dianggap sebagai menara gading ya, tapi sekarang kita anggap sebagai mercusuar yang bukan hanya memberikan pendidikan kepada mahasiswa, akan tetapi juga memberikan pada publik. Itu sebabnya di dalam Tridharma kami kan ada yang namanya pengabdian pada masyarakat, dan itu bentuknya bisa sangat bermacam-macam. Tapi intinya kampus itu tidak boleh egois. Selama ini misalnya artikel itu harus yang berindeks Scopus gitu ya. Artinya itu hanya buat dosen dan buat kampus, buat masyarakat tidak ada. Itu sebabnya saya katakan tadi kita harus melihat lebih luas daripada kampus, kita melihat lebih luas daripada kepentingan akademik belaka. Karena buat kami kita tahu bahwa konstitusi itu kan bicara tentang tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seharusnya kampus ya, dan lembaga pendidikan lainnya tentu saja punya tugas utama untuk bagaimana membangun supaya hal ini terjadi, dan juga bagaimana kita bisa membangun peradaban. Nah, itu adalah tugas dari kampus. Jadi kampus tidak boleh menjadi sekedar menara gading yang tadi seperti ada di gunung melihat ke bawah itu rakyat seperti rakyat jelata ya. But we are ada di dalam dan mengada bersama masyarakat. Itu Baik. Nah, ketika sebelum pemilu tone-nya adalah kemudian semacam memberikan peringatan kepada penyelenggara negara untuk tidak bermain-main dengan proses elektoral, memberikan peringatan kepada aparat untuk tidak terlibat dalam proses demokrasi. Apakah kemudian dengan hari ini pesan itu diteruskan? Berarti kemarin peringatan yang pertama itu tidak ada didengarkan. Saya harus dengan sedih mengatakan ya nggak didengarkan. Padahal waktu itu sudah ada sekitar 158 kampus yang meneriakkan hal yang sama, bahwa kita harus memperbaiki yang kita sebut sebagai democratic backsliding ini. Kita sudah berjuang berpuluh-puluh tahun membangun demokrasi yang sudah bagus gitu ya, akan tapi kemudian kita kok mundur dengan teratur gitu ya, dan itu menyedihkan kami. Oleh sebab itu kita berharap bahwa dalam pertemuan ini kami bukan hanya bergerak di lingkungan UI saja, tapi kami juga bersama-sama dengan teman-teman di wilayah Jabodetabek. Makanya tadi ada dari teman IPB, ada dari STF Diarkara, ada dari UIN, ada dari UNJ, Jentera, dan kampus-kampus itu menunjukkan adanya kepedulian yang sama, menunjukkan adanya observasi yang sama bahwa kita tidak baik-baik saja, kita dalam suasana krisis, sehingga kami mengundang teman-teman yang bicara mengenai isu-isu yang berkaitan dengan krisis, mulai dari krisis pangan, selain krisis hukum, krisis demokrasi, dan melihat bagaimana krisis lingkungan, krisis pendidikan, itu semuanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita itu bukan bicara soal partisan loh. Kita non partisan. Kan saya dituduh demikian kan. Ini yang ngomong partisan membela paslon sekian-sekian. Kita pedulinya tuh pada masyarakat. Kita tidak peduli siapa nanti menang. Boleh saja siapa menang, tapi tolong dijaga agar proses demokrasi ini benar-benar jurdil. Ya, jadi kita berharap juga bahwa ke depan ini akan memang benar-benar dilakukan satu upaya untuk memastikan bahwa itulah yang kemarin tanggal 14 pas sebulan yang lalu ya sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jangan tidak ada lagi gap-gap antara apa yang ada di TPS dengan apa yang ada di KPU. Kan ini buat saya sangat mengerikan ya. Nah, itu merupakan tentu saja itu tidak tiba-tiba terjadi. Kan itu berarti sudah ada planning dan lain-lainnya itu yang terjadi sebelumnya, pengkondisian juga, betul. Itu yang membuat kami khawatir juga tentu saja. Saya ke Romo Magnis nih. Romo, pemilu ini udah selesai. Banyak orang bilang ya kita kembali lagi kepada kehidupan masing-masing. Proses pemilu damai dalam arti tidak ada kerusuhan apa-apa. Tapi guru-guru besar ini masih ingin menyampaikan sesuatu yang mengingatkan kita bahwa ada bahaya, ada problem besar. Ini yang agak sulit dipahami oleh banyak orang. Tunjukkan pada kami ya, bahaya apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita asal kembali kepada situasi yang biasa, tidak peduli hasil pemilu itu, tidak perlu ada pemilu. Jadi lalu tanpa pemilu saja kita serahkan semuanya pada pemerintah. Kalau kita mengadakan pemilihan umum, bahkan di Orde Baru di mana pemilihan umum
cukup terbatas dalam kebebasannya. Dianggap penting bukan sesuatu yang formal, tetapi kemungkinan untuk rakyat Indonesia menyatakan apa yang dikehendakinya, siapa yang dikehendaki memimpinnya, ke arah mana dikehendaki memimpinnya, dengan segala macam pembatasan. Nah, dengan pemilu ini kita bersyukur tidak ada kerusuhan, tetapi kita harus mengambil sikap apakah pemilu itu wajar atau tidak. Dan orang bertanya yang mengapa lalu profesor-profesor itu mulai bicara. Kalau di perguruan tinggi, di universitas, di situ ada ahli-ahli dalam ilmu macam-macam yang berbeda, tidak ada yang ahli dalam semuanya. Ada satu hal yang barangkali menjadi kenyataan, yaitu terikat pada yang disebut truth, kebenaran, dan bukan post-truth dan fake truth. Karena di dalam ilmu-ilmu, apa itu ilmu alam, apakah ilmu hukum, apakah filsafat, ada debat hebat mengenai apa yang nyata-nyata perlu. Nah, dengan demikian, kalau kami melihat ada sesuatu yang sangat tidak beres, kami tidak boleh diam. Jadi itu sebabnya saya kira kami harus bicara, bukannya kami mau menggurui masyarakat. Kami punya kesempatan khusus, saya kira orang-orang universitas memang lebih mudah menyatakan pendapat. Orang kecil mungkin hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres, ya kami yang bisa mengungkapkannya supaya menjadi debat umum dan punya mungkin akibat politik. Saya Gimo, mengingat bahwa kehidupan atau situasi yang dihadapi oleh masyarakat ini begitu berat, apakah kemudian hasil pemilu ini akan mayoritas masyarakat kita akan mengabaikan? Sehingga oke, ada politik bansos, ada politik uang kemarin, mungkin juga ada kecurangan sistemik, ada kecurangan yang masif, pelanggaran etika dari awal, lalu akan kita lupakan. Masyarakat akan lupakan dan akan berjalan karena kesulitan dalam perkara ekonomi terutama. Mungkin justru karena itu kita peduli, karena kami yang kritis terhadap hasil pemilu itu mengkhawatirkan kalau suatu pemerintah yang tidak dipilih oleh rakyat tetapi dipilih dengan dukungan keuangan yang luar biasa menentukan nasib bangsa, justru orang kecil tidak akan diperhatikan. Jadi saya justru mengkhawatirkan bahwa keadilan sosial itu yang akan dilupakan. 50% masyarakat yang belum betul-betul makmur, belum sejahtera, apa mereka tidak diabaikan. Jadi bangun lagi kereta api cepat, tetapi orang yang digusur disingkirkan saja karena itu membebani pemerintah dan mereka tidak bisa bicara. Itu justru yang saya khawatirkan kalau kita dipimpin oleh pemerintah yang maju karena kecurangan. Jadi sangat penting memastikan bahwa pemilu itu tidak berakhir dengan kecurangan, justru dengan keadilan, justru dengan orang kecil. Ini penting, Prof. Tuti, menang mayoritas, tapi tidak legitimate, kira-kira gitu mau ya? Ya artinya kita kan tidak Dan tahu tidak ada kepedulian pada orang cilik. pemilihan itu kelihatan sangat meragukan, baik yang sebelumnya maupun pelaksanaan, dan banyak sekali fakta yang sudah diketahui mengenai kecurangan yang terjadi di situ, sehingga ada alasan untuk mengkhawatirkan bahwa hasilnya itu manipulasi ketentuan untuk yang berkuasa. Yang berkuasa itu sama sekali tidak sama dengan kepentingan masyarakat kecil. Berikan kepada masyarakat kecil hak-hak untuk menyatakan pendapat. Dan masih satu hal mau saya katakan, kita punya pemilihan sejak tahun 55,
lalu pemilihan yang cukup bebas sejak reformasi. Masalahnya tidak pernah pada rakyat. Masyarakat ikut dalam pemilu, menerima hasilnya, tertawa kalau dihitung suaranya. Masyarakat adalah masalah ada pada elit, tidak pada masyarakat. Prof. Tuti, ini saya koreksi kalau saya salah, tapi ini persoalan pergeseran eksekutif ini selalu mendasarkan diri pada soal efektif. Pergeseran kekuasaan eksekutif. Pergeseran kekuasaan eksekutif. Ismail Suni kalau tidak salah ya. Jadi sepanjang nanti pasca pemilu, memang kemudian dia bisa, maksud saya pasangan yang menang, manipulatif atau bahkan kudeta, tetapi kalau dia bisa menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, dia menjadi absah. Bagaimana? Kak, sementara tadi Romo Magnis kan justru menggugat persoalan legitimasi. Ya. Jadi kalau legally speaking dari aspek hukum tadi disampaikan juga bahwa hukumnya memang sudah dikondisikan seperti itu sehingga whatever happen is legal, legitimate dari aspek yuridis. Tapi kan hukum itu bukan hanya berdasarkan pada aturan yang tertulis semata-mata, kan di sana ada aspek etik dan moral. Walaupun si Austin bilang yang lain lagi, tapi itu berbeda ya. Jadi buat kami ini akan, kalaupun ini kemudian dilanjutkan, akan tercatat dalam sejarah. Saya terpaksa mengulangi perkataan teman-teman lain bahwa this is the worst election yang kita miliki ya Romo ya. Kita sebelumnya nggak pernah gitu semacam ini terjadi. Akan tetapi yang paling menyedihkan adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal yang tidak bagus itu. Karena kita lihat itu kan sangat tergantung pada siapa? Pada politician. And what do you expect from the politician? I'm so sorry ya. Jadi kadang-kadang orang politik dengan orang hukum, apalagi dengan orang-orang beretika, itu jalannya nggak sama kan? Jauh sekali kan? Di sana kan tidak ada kepentingan yang abadi, tidak ada kawan atau musuh yang abadi, adanya kepentingan yang abadi. Sedangkan kami di akademisi yang abadi itu adalah kebenaran. Nah, jadi sudah bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini yang sangat menyedihkan adalah apabila nanti mereka mengatakan, oh it's okay ya, hasil dari whatever nanti mekanisme yang dipakai, ini ternyata legitimate. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi menurut saya kan akan ada pergolakan di dalam masyarakat. Kalau misalnya agak mundur sedikit, Prof. Politisi dari dulu juga sudah seperti itu. Orientasi kekuasaan juga seperti itu. Mereka selalu berorientasi pada kekuasaan. Tetapi kenapa kemudian pasca reformasi pemilu yang 2024 kemarin yang the worst? Ada perubahan apa dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Ada aktor apa atau ada faktor apa yang membuat kali ini keseluruhan konstelasi tadi mengakibatkan yang kali ini yang terburuk? Kayaknya bukan faktor ya, kayaknya lebih ke aktor gitu ya. Saya tadi maunya dijelaskan. Maunya ngomong begitu ya. Ya, jadi ini yang membuat kami sebagai orang hukum itu merasa sedih sekali karena hukum itu yang dipergunakan. Padahal kan kalau si Roscoe bilang adalah hukum as a tool of social engineering kan. Nah ini law is used as a tool of political engineering kan gitu. Untuk mengengineer apa nanti proses politik yang akan terjadi. Sehingga kita selalu berpikir-pikir kenapa ya orang terlalu legalistis dan hanya melihat dari aspek hukum. Black letters law saja. Tapi kita tidak memikirkan bahwa ketika disusun itu di belakangnya itu kan pasti ada etika dan moral yang diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Hanya masalahnya lagi pembentuk undang-undang yang akhir-akhir ini memang kemudian agak tidak selalu memperhatikan tadi adanya kita sebut meaningful participation dari publik. Padahal kan satu legislasi yang baik apabila Anda mendengar seperti apa sih keinginan publik, seperti apa sih kebutuhan publik, apakah publik memerlukan ketentuan tersebut atau tidak kan? Nah ini yang selama ini nampaknya tidak berjalan dengan baik sehingga akhirnya MK memastikan harus ada meaningful participation di satu sisi, tapi di sisi lain juga dia ternyata terperangkap di dalam masalah-masalah berkaitan dengan etika tadi atau nir etika gitu ya. Jadi itu yang menyedihkan, ada satu lembaga pengadilan yang sangat terhormat di negara ini akan tapi terjebak dan mereka tidak melakukan apa-apa. Itu buat saya menyedihkan karena
semuanya teman-teman kami juga orang-orang hukum, sebagian adalah guru besar. Akan tapi melihat hanya dari tadi black letter saja, hanya melihat dari aturannya saja bahwa di sini ada isu etika. Buat saya kan agak menakutkan ya Romo ya. Ketika mahasiswa saya plagiat, itu kan masalah etika, bukan masalah hukum. Lalu saya kasih hukuman dia, kamu nggak lulus atau saya kasih nilai 0. Lalu dia mengatakan, Prof, bagaimana ini pelanggaran etika di tingkat nasional nggak dihukum tuh, nggak dikasih nilai 0 tuh masih ada aja di situ. Artinya putusannya juga masih berlaku. Nah ini kan sesuatu yang tidak dapat separate justification-nya apa. Sehingga kepada mahasiswa ya kita ya begitulah, masa mau bilang begitu aja. Tapi itu adalah yang terjadi di negara kita. Jadi tidak memberikan sama sekali tauladan buat anak-anak muda tentang how to govern, how to behave, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menempati posisi-posisi penting seperti itu. Ini buat saya yang memprihatinkan sekali. Betul. Romo Magnis, Romo ini ada di beberapa babak peralihan ya, kekuasaan, perubahan sosial di Indonesia. Dari Orde Lama ke Orde Baru, kita mengenal juga nanti reformasi. Dan sekarang nampaknya kita harus masuk ke babak perubahan juga, Bro. Buat pemirsa mungkin Romo datang ke sini tahun 61 ya Romo? 61 Januari. Jadi sempat 4 tahun di periode Orde Lama. Ya, saya mengalami Bung Karno, saya melihat Bung Karno dalam mobil dan saya dengar 2-3 kali pidato Bung Karno di Ikada, di Stadion Ikada yang masih ada waktu itu. Di Gambir. Gambir, Monas. Ikada. Nah, dari setiap perubahan itu kita tahu ada syarat-syarat, baik syarat subjektif maupun objektifnya di masyarakat dan juga di mereka yang menginginkan perubahan. Untuk kali ini, orang melihat kita nggak akan berjalan kepada perubahan itu. Apa benar? Itu sulit dijawab. Perubahan yang sekarang kita alami adalah suatu pembusukan demokrasi yang sudah mulai mungkin 5 tahun yang lalu, misalnya dengan DPR disetujui Presiden mengebiri KPK menjadi alat kekuasaan untuk bisa mengancam orang yang tidak mau taat dengan ditarik ke KPK. Lalu hal-hal lain seperti itu, lalu di dalam pemilu ini ya cawe-cawe etika pertama menuntut bahwa hukum dan peraturan yang berlaku dilakukan karena etika pada prinsipnya diwujudkan di dalam hukum. Dalam hukum dirumus bahwa kita jangan saling membunuh dan kita wajar dan sebagainya. Lalu dengan kebijakan keluarga, dengan pelanggaran etika yang berat oleh Mahkamah Konstitusi dan KPU, ada tanda bahwa itu tidak beres dan itu dilakukan karena penguasa begitu berkuasa. Dia tidak peduli apa yang terjadi di masyarakat. DPR sudah di bahasa Jerman istilahnya gleichgeschaltet, itu dari zaman Nazi, partai semua sudah dipasang supaya sesuai di situ dengan kasar dilakukan yang tidak taat, masuk kamp konsentrasi sederhana. Itu di Indonesia tidak. Dengan halus sekali seluruh menjelang pemilu saya tidak pernah mendengar suara dari DPR apapun yang seharusnya ada yang mempersoalkan di situ. Mereka diam, mereka gembira mendapat uangnya, itu saja. Tidak mengherankan mereka mendukung penguasa. Nah, kita mendekati suatu sistem yang bisa cukup ampuh, di mana eksekutif menguasai legislatif dan tentu juga hukum, dan kalau melakukan kebijakan yang tidak terlalu aneh, mereka akan berkuasa terus. Masalahnya bahwa pertama itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang mungkin memilih lain. Kedua, hampir pasti tidak akan menguntungkan bagi masyarakat yang masih miskin dan tertinggal.
Tapi ada kemungkinan bahwa kita memasuki suatu sistem lain yang saya bandingkan dengan sistem komunis di Cina. Tentu kita tidak punya partai komunis, tapi di situ semuanya yang dari bawah akhirnya akan dikontrol oleh partai komunis yang dipimpin oleh Xi Jinping. Dan begitu kita akan mempunyai suatu atap, partai-partai mungkin semua sudah berkong kali kong di bawah pimpinan presiden, mereka secara ekonomis sangat beruntung dari itu. Dan masyarakat tidak punya suara lagi. Itu yang saya khawatirkan. Jadi kita memasuki suatu sistem otoriter yang sudah jauh dari cita-cita reformasi. Sekarang ada ide koalisi permanen, ya. Nah, Dan itu akan dikuasai oleh mantan presiden. Mantan presiden. Koalisi permanen ini Romo melihatnya lebih mirip Tiongkok ketimbang Barisan Nasional Malaysia. iya. Malaysia itu masalah khusus karena Malaysia itu ada masalah rasial dan sebagainya yang syukur kita tidak punya. Dan salah satu unsur positif dalam pemilu ini bahwa tidak terjadi polarisasi menurut agama atau sebagainya. Justru saya kira dari sudut agama sikapnya sama semua. Ada yang kritis, tentu ada yang juga tidak kritis. Tetapi kita bisa maju ke dalam sistem seperti itu yang mungkin dianggap bagus karena justru tidak ekstrem, tidak ideologis, yang mempersatukan ya kepentingan ekonomis mereka yang dari atas sampai ke bawah. Yang harmoni apa ini masa oligarkinya. depan kita saya tidak tahu. Katanya koalisi ini mau disebut Bima ya. Barisan Indonesia Maju. Nah. Ya itu usulan Rizal Malarangeng ya. Dari Jawa itu. Menjadi Bima. Ya itu yang saya bandingkan dengan Tiongkok. Ya, Saya oke. kira situasinya Tiongkok. Jadi menarik nih. Karena 2014 Jokowi sempat diisukan PKI. Makanya, pemimpin yang dulu katanya. Tapi itu Tiongkok tanpa sekarang tidak PKI. malu-malu lagi. PKI tidak ada di sini. Itu Tiongkok makanya. tanpa Sekarang tidak PKI. malu-malu lagi mengadopsi bahkan ke Prof Duti mungkin. Ya, tapi- Sejauh apa Prof kemudian yang disampaikan oleh Romo Magnis tadi bahwa kita kemungkinan akan menuju ke sistem hukum yang otoriter, yang totaliter, ketika eksekutif menguasai seluruh cabang kekuasaan. Sejauh apa gitu? Ketahanan konstitusional kita ini. Atau mungkin di balik ini, semengerikan apa sih Prof? Ini, Prof? Ketika ini tidak ada perlawanan. Sangat mengerikan lah, apalagi ada tadi keinginan untuk melakukan koalisi yang permanen dengan nama apa tadi Bima tadi. Bima, Barisan Indonesia Ya, buat Maju. saya seperti persis yang disampaikan oleh Romo Magnis tadi, ada kekuatan yang tidak bisa diganggu gugat akhirnya, dan itu kan menyedihkan. Yang lain tidak ada suara. Ya, ketika partai-partai sudah dikooptasi oleh satu kekuatan yang lebih besar dari dia dan mereka mendapatkan keuntungan dari sana kan. Keuntungan apa ya? Yang paling gampang adalah keuntungan ekonomi kan, semua ada bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi macam-macam. Yang jadi korban ya siapa? Ya masyarakat. Kenapa? Karena bukan lagi kepentingan masyarakat yang diutamakan, bukan lagi kesejahteraan masyarakat yang diupayakan, tapi buat mereka sendiri semua. Dan buat saya itu sangat mengerikan. Apakah kita saya harap sih itu nggak terjadi ya. Tapi ini sudah disuarakan, jadi Makanya. buat saya itu sangat mengerikan buat saya. Hari ini mereka secara perhitungan sementara lah dibilang katanya menang, dan upaya untuk membatalkan itu katanya dengan berbagai macam jalan legal itu nggak mungkin. Hanya untuk membongkar kecurangan dia, tapi tidak membatalkan hasil. Kira-kira kemudian kalau ngomong ini apa istilahnya? Kemarin mereka sampai pada di titik ini adalah melakukan berbagai macam kecurangan. Ada nggak sih sebenarnya punitive action yang bisa? Terutama tadi kan karena bukan hanya faktor tapi aktor. Dan itu jelas kan aktornya. Iya, iya. Punitive action legally memang harus saya katakan menjadi agak susah. Kenapa? Karena everything itu sudah dibungkus dengan tadi black letter tadi ada aturan-aturan hukum yang mendukungnya, sudah diantisipasi, sudah dikondisikan dari awal. Ini nanti seperti ini loh. Jadi memang saya pikir ya sangat naif kalau berharap bahwa nanti secara politis akan terselesaikan, karena tidak akan terselesaikan.
Kan nggak mungkin ada keputusan yang kemudian mendelegitimasi pemilu yang semacam ini kan. Kenapa? Karena tadi sudah ada koalisi yang sangat kuat itu. Walaupun masih ada sedikit harapan ya bahwa mungkin ada anggota-anggota pribadi dalam koalisi itu yang sebenarnya juga berpikir kayak kita gitu, menyadari bahwa this is not right loh, ini nggak benar loh, harus ada dibetulin ya. Saya bertemu beberapa orang, tapi cuma beberapa orang saja yang mengatakan bahwa dia disagree lah, dia tidak setuju dengan kondisi yang ada. Tapi kan yang berbicara kan di situ bukan anggota, tapi pimpinan. Nah, tapi kalau misalnya tadi kaitannya dengan hak angket itu kan pribadi nanti yang diminta. Nah, saya nggak tahu sejauh mana mereka bisa bersimpangan dengan pimpinan mereka. I have no idea. Enak bener dong Prof, berarti sudah ngacak-acak tapi nggak ada celah satupun yang dipakai untuk Itu yang mengerikan itu Pak. Tapi gini ya, kita kan presidensial sistem. Apakah memungkinkan ada koalisi perpaduan seperti Barisan Nasional Malaysia atau kalau ngomong Magnis malah menyebutnya seperti PKT gitu loh. Apa memungkinkan itu di dalam ketatanegaraan kita, Prof Tuti? Harusnya sih enggak. Enggak ya? Harusnya sih enggak. Harusnya ya namanya juga politik, selalu ada kelompok-kelompok yang kemudian memiliki ide dan visi yang berbeda itu kan. Tapi kalau semuanya tuh di uniformkan, it's not demokrasi, hilang demokrasinya. Maka saya bilang kita mengalami yang disebut sebagai democratic backsliding kan. Jadi mundur pelan-pelan sehingga orang akhirnya, saya takut pada satu mengatakan, oh ya memang kita nggak perlu ya demokrasi. Gitu. Itu mengerikan sekali kalau itu terjadi. Kan semua dikondisikan semacam ini. Itu. Mudah-mudahan nggak terjadi. Itu. Kalau Magnis melihat itu, bahwa tujuannya adalah bahwa orang akan bicara kita nggak butuh demokrasi. Karena begini, Mo. Dalam 10 tahun terakhir, narasi yang selalu dicoba diomongkan ke masyarakat adalah, misalnya juga oleh Tito Karnavian, juga oleh Presiden Jokowi, Singapura nggak perlu demokrasi untuk maju, Tiongkok nggak perlu demokrasi untuk maju. Jadi kita dibawa ke sana. Kamu melihat itu? Itu persis tantangannya. Itu yang saya khawatirkan, bahwa mengikuti itu hanya ada satu masalah. Saya tidak tahu Singapura, tapi Tiongkok itu oke, Partai Komunis. Tapi jangan yang mempersatukan orang di bawah pimpinan presiden adalah semata-mata kepentingan ekonomis mereka itu. Salah satu masalah sistem kita adalah kelemahan partai-partai. Partai kita hampir semua tidak punya suatu ideologi partai sama sekali. Kita Partai juga ID tidak rendah. punya partai kiri. Bukan karena dilarang, tidak pernah dapat partai-partai kiri yang muncul, tidak pernah dapat lebih dari 0,5%. Itu mungkin trauma dari tahun 65, 66. Tapi berarti tidak di antara partai yang ada di DPR, ada yang misalnya kita tanya petani kecil diwakili siapa, tidak bisa dijawab. Kebanyakan itu adalah sudah semacam dinasti. Jadi itu mungkin Golkar tidak, tapi Golkar itu sendiri juga punya kepentingan dengan pemerintah. Mereka tidak pernah di luar pemerintah. Barangkali kebanyakan partai ada satu orang, jadi bisa pindah dari orang, programnya tidak berbeda, programnya lalu ditentukan oleh pimpinan, oleh presiden, ikut saja, semua tenang-tenang, dan lalu sebetulnya DPR ya hanya merupakan pendukung dari pemerintah, bukan suara rakyat. Itu yang saya khawatirkan. Kehilangan marwahnya sebagai pembawa suara rakyat itu nggak kita ada lagi. mundurnya sampai zaman Orde Baru lagi, ketika Bahkan mundur lagi, gitu kan? mundur lagi dari Masa zaman. mengambang ketika asumsinya Masalah politik tentu itu tidak urusan saja masyarakat. apakah lalu kebebasan menyatakan pendapat masih akan terus dihormati atau tidak. Sekarang menjadi sedikit intimidasi. Betul. Tapi ya misalnya Dan saya kita tidak- dianggap saya residu, tidak Romo. mengambil intimidasi. Kita tapi dianggap residu, dan kemudian yang minta untuk menyelesaikan adalah TNI dan Polri. Padahal TNI dan Polri buat saya adalah satu lembaga yang dibuat untuk keamanan negara, untuk melindungi bangsa Indonesia, bukan melindungi penguasa-penguasa tertentu.
Jadi kalau TNI sama Polri-nya sudah ngikut ke sana, tentu saja itu sangat memprihatinkan kita ya. Sabta marganya udah nggak jalan lagi. Saya akan coba menjadi pengimbang ya dari narasi di meja ini nih, supaya ada suara yang lain. Mau pemerintah. Ada suara, supaya suara Jangan siap-siap di telepon ini. supaya ada suara yang berbeda sedikit. Maksud saya Calon begini. menteri kayaknya. Iya, Minimal komisaris mana gitu. duta besar lah. Oh, udah. Tapi begini, maksud saya adalah mewakili suara teman-teman kita yang ada di sebelah di Pasar Kenari, gitu kan, dan yang ada di Pasar Senen, yang jualan kue pagi-pagi, bahwa kebebasan berbicara itu masih sesuatu yang mewah, luxury. Kebebasan berserikat itu nggak pernah terpikirkan oleh teman-teman pedagang dan yang lain-lain. Jadi ketika pemerintah atau Presiden Jokowi memberikan impian mengenai Indonesia emas, Dengan melucuti kebebasan. ya, dengan risiko kebebasan dilucuti, ya silakan. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan ini, Rob dan Prof Tuti nanti? Dan itu mayoritas pemilih kan katanya di Begitu. level pemahaman. Ini sebetulnya ada jawaban yang bahkan berlaku juga di Cina, yaitu kalau yang berkuasa tidak ada kontrol atau masukan tandingan, bagaimana bisa koreksi kalau dia betul-betul salah jalan. Jadi tidak ada yang berani bicara. Di Cina itu masalah sekarang, misalnya ekonomi lagi turun di Cina itu, apa ada yang berani mengusulkan suatu alternatif ekonomis kepada Xi Jinping? Dan kalau kita punya sistem seperti itu, kita bisa bersama-sama menuju ke arah yang tidak menguntungkan karena tidak ada kritik. Di dalam demokrasi justru kritik sebetulnya dari kelas politik, yaitu DPR, maupun dari masyarakat sipil itu sangat penting. Majalah-majalah seperti Tempo itu penting. Kalau itu ditutup atau dibungkamkan, bagaimana kemungkinan koreksi kalau kita salah jalan? DPR masih ada yang bisa kita harapkan, Mo? DPR justru menjadi masalah besar. Itu juga ada kaitan dengan mahalnya menjadi anggota DPR. Kan saya tidak mengerti itu. Saya pernah tanya seorang anggota DPR Jerman, Bundestag, yang kesini, saya tanya, Pak, Anda itu bayar berapa dari saku sendiri supaya bisa duduk di Bundestag? Dalam bahasa Dia Jerman menjawab, tentu. saya bayar sekitar 13.000 euro. Itu 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Dia bayangkan, ini dikali 20 belum cukup. Belum cukup. Di sini. Nah, kalau begitu, orang yang bisa masuk DPR hanya bisa atau orang yang sangat kaya atau yang punya sponsor. Otomatis juga kalau dia tidak korup, dia belum tentu korup, itu fokusnya tentu akan ada pada keuangan, dan tentu juga supaya dia aman di situ, jangan dia diusir. Kalau dia diusir dari DPR dengan segala macam fasilitas dan gaji, rugi. Nah, ini cara yang sederhana untuk membuat bungkam suara rakyat. DPR tidak lagi menyuarakan rakyat. Nah, Mo, sekarang ada faktor psikologis. Sakit hatinya dong Ibu Mega dan PDI Perjuangan karena merasa dibohongi oleh salah satu kadernya. Boleh dong kita berharap sebetulnya pada Bu Mega dan PDI Perjuangan? Ya, tentu saya mengharapkan bahwa mereka memakai kesempatan ini untuk melakukan oposisi, dan oposisi keras. Pertama, masih dalam kaitan dengan pemilu ini, dan kemudian mereka menjadi oposisi. Apakah mereka melakukan oposisi dalam setiap demokrasi amat penting. So, oposisi punya satu keuntungan yang luar biasa dalam demokrasi yang berjalan, bahwa memungkinkan perbedaan di dalam masyarakat diselesaikan tanpa konflik. Jadi oposisi selalu mengakui pemerintah, hak pemerintah untuk memutuskan, tetapi mereka mengkritik dan mencoba dalam pemilu berikut kalau bisa
sendiri mengambil alih, dan sebaliknya itu oposisi itu beda dengan yang sering dikira suatu perpecahan. Justru itu mendukung kesepakatan karena ada kesepakatan dasar yang tentu mengandaikan bahwa itu negara hukum dan hukum itu sendiri menjamin hak asasi manusia. Atas dasar ini oposisi amat penting karena membuat perbedaan tidak menjadi tajam dan mutlak, tetap di dalam persatuan demokratis. Menarik ya. Tapi Prof. Tuti gini ya, seringkali tokoh-tokoh partai selalu bicara konstitusi kita nggak mengenal oposisi, begitu kan Bung ya? Iya. Ya mungkin harus diajak ngobrol lagi. Bahwa oposisi itu adalah satu Prof. Tuti dia bagian ngajak ngobrol yang nanti ya. iya, yang tidak terelakkan dari demokrasi. Kalau semuanya baik-baik saja, ngapain bikin partai politik? Kalau semuanya mau menjadi satu seperti di Cina tadi. Jadi buat saya memang harus ada penguatan diri ya, bahwa kita siap untuk menjadi oposisi, dan terus nggak usah bekah-beku ngeluh ternyata saya jadi oposisi nggak bisa dapat pinjaman dari bank gitu. Yang buat saya ya pertama harusnya itu tidak terjadi ya, tapi yang kemudian juga ada risiko-risiko yang memang harus dipikul ya. Nah ini nampaknya banyak yang sudah membayangkan, waduh ini risikonya berat nih buat saya. Nah saya khawatirnya terjadi sehingga tidak mau oposisi murni, kemudian saya oposisi tapi saya minta ya tempat ya menteri ya berapa biji, nanti Mas Alif jadi menteri saya gitu kan. Nah itu juga buat saya bargaining macam itu membuat oposisi menjadi sesuatu yang buruk gitu di mata kita selama ini. Tidak seperti yang disampaikan oleh Romo tadi, harusnya kan dia makin memperkuat ya seperti apa gitu. Akan tapi ternyata dianggap sebagai satu bagian yang selalu menjegal-jegal upaya pemerintah. Padahal kan harusnya tidak seperti itu. Anda justru menarik perhatian masyarakat, simpati masyarakat dengan mengemukakan misalnya alternatif-alternatif terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam pemerintahan. Jadi bukan kemudian dianggap sebagai satu ya udah musuhku nggak boleh diapa-apain. Ya misalnya ada televisi karena dimiliki oleh X, terus sekarang nggak dapat iklan-iklan lagi, mati dia. Jadi tadi kaitannya juga dengan setiap ada oposisi ternyata dihitung, tidak pernah tidak dihitung harga ekonominya, economic cost-nya itu ternyata selalu dihitung. Jadi kalau logikanya kan nggak gitu Bung Win ya. Kalau logikanya yang berjalan kan adalah iklan BUMN misalnya. Loh kok saya harus kasih ke kalian, loh kalian kritik kami, gitu kan? Iya. Bagaimana kita bisa itu loh memasukkan atau melawan logika semacam ini nih, Prof. Public education ya. Harus dilakukan itu ya. Iya, Makanya kami berharap Prof. Tuti lebih banyak ngobrol di sini kan? Betul. Nah, karena gini Bro, saya tuh di posisi hari ini, mungkin Mas Alif juga, mungkin banyak teman-teman juga, itu merasa kayak kebal dengan sesuatu yang, wah ini nanti jangan-jangan pemerintah akan melakukan ini, dan kita kayak semacam takut sekali untuk kalau itu terjadi, nothing happen, dia nggak mendapatkan sanksi apa-apa, masyarakat ternyata juga menerima sanksi yang tadi diharapkan, ternyata sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin ada sanksi legal yang bisa ke depan ini. Saya membayangkan apakah pelajaran yang seperti ini yang akan bisa kita sampaikan ke generasi berikutnya. Asalkan kalian cerdas, asalkan kalian bisa mengkondisikan segala macam hal, mau curang kayak mau melanggar etik kayak terserah, atau nggak ada yang bisa dilakukan. Ya itu salah satu yang selalu menjadi kekhawatiran saya, ketakutan saya, karena kami di kampus itu kan selalu mengajari mahasiswa bukan hanya dengan substansi ilmu kami, tapi kan kami juga harus jadi contoh buat mereka. Ya jadi kalau dosennya itu kerjanya disogok misalnya, dosennya kerjanya plagiarisme, kan itu akan dianggap mahasiswa, oh itu adalah contoh dari dosen saya. So I have to do this. Saya nggak tahan untuk nggak nyelotok. Nanti itu Prof ngajar di kelas, di belakangnya ada foto. Oke, itu kalau di kampus nggak ada. Nggak ada, adanya di ruang rektor sama ruang dekan. Ya, lanjut Prof. Kalau kampus, ya tapi buat saya itu penting sekali karena
bagaimana kita bisa mencapai ya Indonesia emas, which is very good, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Tapi dengan kondisi semacam ini, emas macam apa itu yang akan kita hasilkan? Cara yang seperti Dengan cara seperti ini, ketika generasi muda kemudian mencontoh perilaku-perilaku yang seperti itu. Dan buat saya ini yang menyedihkan. Apa yang akan kita wariskan? Cia gayanya mewariskan ya, nilai-nilai kepada anak generasi muda ini. Masa kita mengajak mereka menjadi orang-orang yang sangat purely pragmatic, hanya memikirkan keuntungan, kekuasaan, ekonomi? Apakah hidup hanya di sekitar itu gitu? Kalian tidak boleh curang, tidak boleh nyontek. Wah, itu 2 hari jadi Itu yang tadi saya bilang tadi, mengerikan. Ini Romo ya, tadi di awal kan kita bilang Romo Magnis lebih mengenal Indonesia, lebih mengenal Jawa daripada saya sama Win, ya. Paling tidak dalam pengalaman, gitu ya. Nah, ini mengapa ya gaya politik Jokowi ini berhasil? Ya, itu berarti bahwa beliau betul-betul dengan cara Jawa secara konsisten sejak lama memperluas kekuasaan. Jadi ia secara konsisten ke situ di samping melakukan kepemimpinan yang dalam banyak hal bagus. Jadi orang merasa dari Sabang sampai Merauke tidak sampai Nduga, tapi sampai Merauke itu demam damai, dan kita bisa tenang kemana-mana, tidak kerusuhan yang ada berasal dibatasi, radikalisme juga tidak mengganggu betul-betul, kriminalitas di kota besar kita pasti tidak lebih besar daripada di Frankfurt atau di Paris dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang positif. Saya kira Jokowi juga ingin membuat itu, tetapi dia secara sistematis menambah kekuasaan. Dan yang saya secara psikologis tidak mengerti, kok masuk lalu hal keluarga itu. Ya, bahwa seorang politisi mau memajukan keluarga, tapi begitu terbuka, begitu tanpa malu-malu itu, dengan manipulasi di Berbagai lembaga lah. Mahkamah Konstitusi dan hal seperti itu, dan berjalan terus. Bagi yang keluarga lain mungkin jadi wali kota atau apapun, mengherankan saya, mengherankan bahwa itu menjadi motivasi. Itu tentu bisa berbahaya juga dari sudut kepentingan nasional, karena belum tentu orang keluarga itu yang paling mampu untuk itu. Jadi dia pada dasarnya motivasinya ke arah itu. Saya kira motivasi Jokowi untuk membuat Indonesia kuat itu juga jelas ada. Tapi apakah betul mengetahui, meskipun asal-usulnya sendiri, mengenai orang yang kecil, ya, orang yang tergusur, orang yang tidak punya suara, itulah masalah. Biasanya mereka ketinggalan, yang di atas bisa merasa oke di dalam sistem itu, tapi kalau tidak ada yang menyuarakan orang kecil, itu bagi saya secara etis pun menjadi suatu masalah. Kita tidak merdeka kalau tidak semua merdeka. Kita tidak boleh merasa baik kalau tidak semua merasa baik. Itulah. Bung Alip, kita sudah minta waktunya Prof. Tuti jauh lebih dari yang disediakan beliau. Karena beliau ada komitmen lain. Mau ngajar Pak, bukan komitmen, mengajar itu. Tugas itu. Tapi ya bukan. mudah-mudahan kebutuhan untuk mengajar ke publik yang lebih luas dengan hadir di ruang-ruang seperti ini masih disediakan. Hingga nanti ke depannya kalau diundang lagi. Iya, terima kasih. Karena beneran Prof, kami itu butuh early warning gitu ya. Butuh semacam, ya kalau rambu-rambu keriting kalau orang Jawa bilang. Ini nanti jangan-jangan minggu depan ada kanal demokrasi apa yang jangan-jangan pers 2 minggu lagi ke ini gitu kan. Jangan-jangan kampus 1 bulan lagi.
Nah itu tanpa kejernihan dari teman-teman akademisi, saya pikir masyarakat akan meraba-raba. Monggo saja. Ya, Prof. Terakhir ya, Uceng, Jenderal Arifin Mukhtar itu pernah berkata bahwa Jokowi itu perlu dihukum. Apa yang bisa terpikirkan oleh kita? Hukuman apa ya? Ya, di kepala saya hukum, teman-teman bertanya pada saya, bagaimana kan saya orang hukum pidana? Apakah dia bisa diproses melalui proses peradilan pidana? Saya mengatakan bahwa sangat sulit. Karena peradilan pidana itu kan suatu proses yang sangat prosedural, semuanya disyaratnya harus ada 2 alat bukti, harus ini itu. Jadi kalau untuk peradilan pidana menurut saya memang sangat sulit. Tapi yang kalau melihat hukum dari secara keseluruhan, tadi pelanggaran dilakukannya itu kan juga sudah cukup banyak ya. Apalagi mau mengembangkan, baru sekali ini memang saya melihat dari seorang penguasa yang ingin yang begitu cinta pada keluarganya ya, sehingga ingin memberikan tempat pada semua anggota bagi semua anggota keluarganya. Dan buat saya ya sebagai orang tua gitu boleh-boleh saja, tapi jangan dong mengorbankan 276 rakyat Indonesia, itu kan ya nggak bisa. Jadi kalau mau melihat peradilan formal itu memang menurut saya agak susah. Yang menghukum adalah dengan cara setiap kali menyuarakan bahwa hey, you have done wrong loh, Anda sudah melakukan pelanggaran, tolong sadarlah ya. Dan saya mengatakan berkali-kali bahwa Jokowi di periode pertama dan periode kedua itu, kalau bahasa Jawanya wali nggrembyang ya. Dulu dia tuh begitu dicintai rakyat, merupakan refleksi dari demokrasi yang luar biasa. Indonesia waktu 2014 tuh mendapatkan ranking yang tinggi kan demokrasi. Nah tiba-tiba sekarang makblet gitu ya. Atas ininya sendiri, dia sendiri. Ya, atas pemikiran sang aktor tadi kan, jadi bukan isu faktor. Saya kira itu yang menyedihkan. Nanti sebabnya saya mengatakan sebagai orang hukum tuh saya merasa teraniaya tentu saja, karena ilmu hukum yang selama ini saya pelajari bukan untuk itu. Ilmu hukum itu adalah untuk kemaslahatan semua masyarakat di dunia ini, masyarakat Indonesia. Jadi kalau dipergunakan dalam upaya untuk mengunggulkan satu bukan ras, kelompok atau keluarga tentu saja itu membuat kita sangat sedih ya. Dimanipulasi gitu ya. Iya. Baik. Ya, hukum yang teraniaya itu ya begitu. Profesor Archistuti Archisnowo, terima kasih. Sama-sama. Sampai mudah-mudahan kita bisa ketemu kapan-kapan lagi. Baik, Romo, mungkin pemirsa ruang dialektika di kesempatan kali ini kami cukupkan sekian. Saya Winarko Matiwani dan Bung Alif. Saya Alif Iman, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila.